Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini adalah malam, jadi saya akan ucapkan selamat malam. Eh, Pada kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistematika penulisan skripsi atau tesis ya. Secara garis besar, skripsi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal pokok, pokok, dan akhir. Ketiga bagian tersebut memiliki isi yang berbeda-beda dan memiliki fungsi masing-masing. Jadi berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah bagian judul. Di sini saya mencontohkan judulnya adalah pengaruh kompensasi dan dukungan organisasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Bank Negara Indonesia Persero, kantor cabang Sungai Penuh. Di bagian ini tertera judul. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah logo universitas. Di sini saya akan mencontohkan adalah logo Universitas Negeri Padang. Berikutnya adalah nama, nomor induk mahasiswa, program studi, fakultas, dan universitas mahasiswa tersebut, serta ditambah dengan tahun. Yang kedua adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan di sini saya mencontohkan adalah lembar pengesahan tesis. Yang pertama terdiri dari nama, NIM, program studi, judul tesis. Dan nantinya di sini ada ditandatangani oleh ketua penguji, sekretaris penguji, anggota 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah persetujuan ujian tesis, yang terdiri dari judul, nama, NIM, program studi, fakultas, dan disetujui oleh, di sini adalah terdiri dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Selanjutnya adalah ada surat pernyataan. Di sini adalah maksudnya surat pernyataan menyatakan bahwa tidak plagiat. Di situ tidak ada mengambil dari karya ilmiah orang lain. Selanjutnya bagi yang sudah selesai di sini sampai bab 5, sampai hasil kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah tentu ada abstrak. Abstrak ini adalah intisari dari skripsi atau tesis kawan-kawan. Yang terdiri dari, di sini adalah bagian pembukanya. Yang kedua ada bagian metode penelitiannya, dan yang paragraf ketiga adalah hasil penelitian. Selanjutnya menggunakan kata kunci sesuai yang dibahas dalam skripsi atau tesis kawan-kawan. Selanjutnya kata pengantar. Di sini kawan-kawan membuat mungkin berbeda ya setiap kampus kata pengantarnya, bagaimana tata tulisnya. Cuman secara umum seperti ini kawan-kawan tata tulisnya. Setelah kata pengantar, di sini ada daftar isi. Cuman kawan-kawan, di sini saya belum membuatkan daftar isi secara otomatis. Nanti di video selanjutnya saya akan membuatkan tutorial cara membuat daftar isi otomatis. Selanjutnya ada daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Untuk isi skripsi atau tesis kawan, kalau di sini tata tulisnya adalah sistematikanya. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang. Pada latar belakang ini maksudnya bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.
Mungkin pada contoh yang saya tampilkan ini mungkin tidak ada sistematikanya. Kita akan membahas pertama adalah latar belakang. Eh, latar belakang yaitu berisi tentang ide pokok dan alasan yang melatar belakangi kawan-kawan ingin menganalisis masalah yang akan kawan-kawan temukan untuk objek skripsi dan tesis. Yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, jadi secara sederhana rumusan masalah ini adalah bisa dikatakan yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu menjelaskan apa saja masalah-masalah yang kawan-kawan temui di latar belakang skripsi kawan-kawan. Yang ketiga, pembatasan masalah. Jadi untuk pembatasan masalah ini kawan-kawan akan membatasi apa saja yang akan dibahas di skripsi atau tesis kawan-kawan. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Jadi ini yang saya maksud tadi, rumusan masalah. Rumus masalah yaitu berisi tentang hal-hal yang menjadi topik permasalahan yang ingin kawan-kawan analisis dalam skripsi. Jadi pada intinya rumusan masalah adalah apa yang akan kawan-kawan cari di skripsi tersebut, di penelitian tersebut. Yang kelima ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang hasil yang ingin kawan-kawan dapatkan dari rumusan masalah. Nah, jadi setelah kawan-kawan membuat rumusan masalah untuk tujuannya apa yang ingin kawan-kawan ketahui dalam penelitian kawan-kawan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang manfaat secara teoritis dan secara praktis. Jadi dalam manfaat penelitian di sini contohnya adalah manfaat teoritis bagi pihak akademis. Contohnya adalah penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan mengenai kepuasan kerja. Jadi selanjutnya manfaat praktis bagi perusahaan. Jadi yang kedua maksudnya bagi perusahaan di sini adalah tempat kita melakukan penelitian. Yang kedua, manfaat praktisnya adalah memberikan manfaat kepada pembaca. Oke, lanjut ke bab 2. Jadi bab 2 terdiri dari dua bagian, yaitu tinjauan muska dan kajian dan landasan teoritis. Jadi untuk kajian teoritis yaitu variabel-variabel yang akan kawan-kawan bahas di penelitian kawan-kawan. Kalau di sini contohnya karena judulnya adalah membahas tentang kepuasan masyarakat, kepuasan masyarakat ya. Jadi maaf, kepuasan kerja. Jadi kita pertama akan membahas variabel X-nya dulu. Karena ini adalah penelitian kuantitatif. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah variabel Y-nya dulu, variabel X1 baru variabel X2. Jadi itu yang akan kawan-kawan isi dalam bab 2. Selanjutnya untuk bab 3 berisi tentang penjelasan kita masuk bab 3 ya. Jadi bab 3 adalah metode penelitian yang berisi tentang penjelasan metodologi yang digunakan dalam penelitian kawan-kawan, yang terdiri dari jenis penelitian kawan-kawan apa. Kalau di sini saya contohkan adalah penelitian kuantitatif korelasi, karena tujuannya lah untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Yang kedua adalah lokasi penelitian. Jadi di sini kawan-kawan akan membahas lokasi penelitian, tempat kawan-kawan meneliti. Yang ketiga, populasi, sampel, dan karakteristik responden. Yang keempat
adalah definisi operasional. Maksudnya definisi operasional adalah variabel. Jadi kita membahas apa itu X1, apa itu X2, apa itu Y. Jadi di sini kita sudah masing-masing variabel sudah kita buatkan indikatornya. Yang kelima, jenis dan sumber data. Untuk jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Penjelasan mendalam nanti saya akan jelaskan apa itu penelitian primer atau apa itu penelitian sekunder. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara umum apa saja sistematika penulisan skripsi, tesis atau disertasi. Yang keenam adalah metode dan alat pengumpulan data. Yang pertama ada field research atau penelitian lapangan. Yang kedua library research dengan perpustakaan. Selanjutnya menggunakan instrumen. Instrumen di sini adalah berupa kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Nanti tentang hal ini bisa kawan tanyakan apa itu skala Likert, apa itu instrumen, apa dan yang lain-lainnya. Nanti saya akan update di video selanjutnya. Setelah itu adalah kita melakukan uji coba instrumen. Uji coba instrumen ini adalah uji coba sebelum intinya untuk menilai kelayakan dari instrumen penelitian yang akan kita gunakan. Jadi kuesioner ini layak enggak untuk dilakukan penelitian. Cara mengujinya yaitu dengan menggunakan uji validitas. Yang kedua menggunakan uji reliabilitas. Setelah uji validitas dan reliabilitas terpenuhi, baru kita akan menganalisis data dengan poin nomor 9 yaitu teknik analisis data. Di sini saya contohkan menggunakan kita deskripsikan data dulu. Yang kedua uji asumsi klasik regresi yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heterokedastisitas. Selanjutnya kita akan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel X1, X2 ke Y. Jadi kita menggunakan di sini kita menggunakan regresi linear berganda. Jadi untuk pengujian hipotesis kita menggunakan uji serempak yaitu uji F. Di sini namanya uji F itu sama dengan uji serempak atau uji simultan. Yang kedua uji parsial, uji T atau satu-satu. Jadi pengaruh satu-satu variabel bebas ke variabel terikat. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Kita lanjut untuk bab 4. Bab 4 secara singkat saya jelaskan di sini adalah inti dari bagian skripsi atau tesis kawan-kawan. Bab ini berisi tentang penjabaran hasil analisis dari penelitian kawan-kawan. Jadi di sini kita akan membahas apa saja yang kita temukan di dalam penelitian kawan-kawan dengan menggunakan beberapa teknik analisis data. Kalau di sini saya contohkan adalah analisis regresi berganda. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah tadi. Jadi setelah kita penelitian kita masuk lagi ke bab 5 yaitu isinya penutup. Terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Di sini ada 3 ya. Kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran. Jadi di sini 3 bagian. Jadi kesimpulan ini adalah menjawab dari rumusan masalah kawan-kawan tadi. Jadi yang pertama tadi kalau tidak salah apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Jadi dijawablah di kesimpulan yang pertama adalah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dibuktikan dengan analisis data berikut. Setelah itu ada implikasi penelitian. Jadi untuk implikasi hasil penelitian ini tergantung universitas dan tergantung fakultas juga. Kadang-kadang tidak ada yang memakai gitu.
Jadi kita langsung saja ke saran. Saran di sini adalah terdiri dari kalau di sini ada dua bagiannya. Jadi saran itu berisi tentang eh, saran dari hasil kesimpulan kawan-kawan kepada pembaca atau calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan teori atau objek yang sama. Nah, jadi ini saran. Selanjutnya adalah daftar pusaka. Di sini ada macam-macam daftar pusaka. Nanti saya di video selanjutnya kita akan mencoba membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley ya. Nah, nanti saya akan bahas. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran-lampiran di sini adalah berupa contohnya adalah kuesioner, hasil olah data. Ini hasil olah data penelitian kuantitatif ya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir kalau nggak salah ini adalah penelitian. Jadi begitulah kawan-kawan tentang sistematika penulisan skripsi, tesis atau disertasi. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kawan-kawan yang sedang menulis tugas akhir berupa skripsi, tesis atau disertasi. Jadi kalau ada yang ingin kawan-kawan tanyakan langsung di kolom komentar. Jangan lupa ya kawan-kawan di like, share, dan di subscribe. Nah, jadi untuk kemajuan konten kita ini saya akan mencoba nanti membuat konten-konten yang lain sesuai pertanyaan kawan-kawan di kolom komentar. Terima kasih.